Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kurnia Sandi dengan NPM 2022-43502764. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Fatoni dengan NPM 2022-43502761. Kami akan menjelaskan subnetting dari soal pertemuan 9. Oke, dengan soal seperti ini ada 6 ruangan sudah dipastikan kita menggunakan router dan menggunakan 6 switch. Dengan contoh masing-masing menggunakan 2 PC. Langsung aja kita buka Cisco-nya. Kita klik router, kita pasang. Setelah kita klik router, kita pilih switch. Karena 6 ruangan kita butuh 6 switch. Kita klik sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah switch sudah terpasang, kita membutuhkan masing-masing 2 PC. Nah, setelah semuanya router sudah, switch sudah, dan PC sudah, kita sambungkan dengan kabel strike. Sudah dari PC ke switch sudah tersambung menggunakan kabel, kita atur routernya. Ini kita matikan dulu. Setelah dibuang, kita masukkan. Setelah itu kita nyalakan lagi, kita keluar, kita sambungkan. Oke, saya akan melanjutkan dengan teman saya yang tadi melakukan pemasangan aplikasi Cisco. Oke, kita akan lihat soal. Nah, di sini terdapat 6 ruangan. Di ruang pertama membutuhkan 60 IP dan kita menggunakan IP kelas C. Karena dia membutuhkan 60 hostnya itu dan menggunakan Netmax 26 hostnya itu 64 kurang 2. Contohnya seperti ini, Netmaxnya 26. Berarti ini 8, 16, 24 tambah 2 jadi 26. Jadi 255, 255, 255, 28 tambah 64 jadi 192. Kelipatan per bloknya
Caranya itu 256 dikurang sama yang ini. Kurang 192 sama dengan 4. Jadi lompatannya itu 64. Oke, kita akan memulai pemasangan menggunakan CLI-nya. Kita masuk ke router, kita ke CLI. Ini kita enter, kita enable. Terus masukkan config term. Ini untuk mengatur config terminal. Itu masukkan interface. Ini saya singkat jadi int fa. Kita lihat dulu yang ingin dijadikan ruangan pertama. Oke, ini akan saya jadikan ruang pertama. Itu berarti fa 0/0. 0/0. Di situ kita menggunakan IP DHCP, bukan static. IP DHCP full, nama ruangnya saya tulis ruang 1, jangan ada spasi. Di situ network 192.168.100.0. Kita lihat dari soalan yang pertama. Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Kita enter. Habis itu kita config default router. Default strip router 192.168.100.1. Ini digunakan untuk IP awal. Itu masukkan DNS server. Saya pakai DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Itu kita exit lagi, di Ctrl C, suruh, habis itu write. Itu kita config. Karena tadi dia FA 0, berarti kita masuknya ke pas Ethernet 0. Ini kita tulis lagi 192.168.100. Kita tulis yang tadi default router, yang berarti 1. Dan ini di belakangnya masih 0, kita ganti ke 192 yang subnet mask tadi. Habis itu kita nyalakan. Di sini kalau kita lihat, ini masih ada tanda kuning yang ini di kabelnya, berarti itu masih loading. Itu kita lanjutkan saja sambil menunggu. Seperti yang tadi, config term ruang kedua itu ada di sebelah sini. Ini ruang kedua, berarti dia FA 3/0. Jadi kita ketik interface FA 3/0, enter. Habis itu IP full, DHCP full, router ruang 2. Dari network. Nah, di sini kita lihat dia masih alokasinya di ruang kedua itu kebutuhan IP-nya ada 50. Berarti kita masih pakai /26 karena hostnya itu 64. Karena awalnya tadi 26,
Di sini juga masih lompat 64. Kita ketik IP-nya 192.168.164 dengan subnet mask 255 255 255 192. Default, kita ketik lagi default strip router dengan IP awal 168.165. IP awal itu ditambah 1 dari alokasi IP. DNS exit. Alright. Kita ke config. Kita lihat. Tadi ini dia FA30. Berarti dia itu di fase Ethernet 3/0. 92. Kita isi IP-nya 168.165. Karena dia tadi subnettingnya /26, berarti belakangnya masih sama di subnet max-nya. Kita on kan. Kita masuk lagi ke CLI. Kita confirm lagi. Kita interface, terus interface atau disingkat INT, terus FA40. Ini untuk ruangan ketiga, yang dimana ruang 3 itu kebutuhan IP-nya 20. Jadi kita ganti slash-nya, subnetnya dari 26 ke 27, karena hostnya itu 32 kurang 2, jadi 30. 18 dengan 27/27. Ini nambah 1. Berarti yang tadinya 192 ditambah 32. Ini 224. 256 dikurang 224. Di 32. Kita akan lanjutkan. Kita masuk ke sini. Lanjut tadi. Kita sudah masuk ke interface FA4/0. Di sini kita tulis lagi network IP soal ruang ketiga, yaitu 192.168.100.128. 192.128. Nah, di sini subnet mask-nya berubah. Yang awalnya 192 kita tambah 32. Jadi 224. Oh, salah saya. Merupakan IP DHCP full ruang 3. Untuk default router ya, seperti tadi, tinggal ditambah 1. Untuk DNS sama, exit, Ctrl C, write. Masuk ke config. Ini FA4, berarti fase Ethernet 4. 192, 168, 100, 129. Ini subnet mask-nya berubah dari 192 jadi 224. Kita nyalakan. Ini adalah ruang keempat dengan interface FA5/0.
Dan untuk di soal, kebutuhan IP dari ruang 4 adalah 10. Berarti kita naikkan lagi dari 27 ke 28. Karena host 28 itu /28 itu adalah 16 kurang 2, yaitu 14. IP netnya dari 128 ke ruang 4 itu berbeda. Ini ditambah 32 untuk di ruang keempat dari ruang ketiga, karena dia /27 atau kelipatan subnet. Kelipatan subnetnya adalah 32. Nah, kita coba ini 160 28. Berarti di sini tambah 1. 224 ditambah 16. Jadinya 240 dengan kelipatan bloknya itu 11. Oke, kita masuk ke Cisco-nya, ke router CLI. Seperti tadi, nulis config terminal, terus di interface 5/0. Kita tulis IP DHCP pool ruang 4 network. IP yang ada di soal untuk ruang 4 160 192 168 100 160 dengan subnet max yang berubah dari 255 240. Kita enter. Oke. Default routernya IP yang tadi kita ketik ditambah 1. DNS server masih sama. Ctrl C, right, pas kita masuk ke config, lepas Ethernet 5/0. Address-nya kita tulis seperti default router yang tadi kita tulis. Ini kita ganti subnetnya dari 224 di 240. Nyalakan. Kita masuk ruang kelima dengan kebutuhan IP 6. Berarti subnettingnya kita naikkan lagi dari 28 ke 29 karena host yang dimiliki dari /29 adalah 6. Dan juga IP alokasi yang di ruang keempat 160 ditambah 16. Jadinya di ruang kelima itu jadi 192 168 100 176. Subnetting max ya, kita tambah 1 lagi di sini. Subnet max-nya 240 ditambah 8, jadi 248. Di kelipatan per bloknya jangan lupa 256 dikurang 248 8. Kita masuk ke Cisco-nya router CLI. Kita Ctrl C dulu, enter. Seperti awal yang tadi, config term
interface FA 2/0. Network salah, IP DHCP full ruang 4 ruang 5. Network 192.168.100.160 sesuai dengan yang ada di soal penambahan tadi. Kok 160? 176. Dengan subnet mask 255 255 255 240 ditambah 8, jadi 248. Default routernya tinggal ditambah 1. Lagi ke config, setelah write kita tadi FA 2, berarti kapasitor net 2/0. Kita tuliskan IP address-nya sesuai dengan default router yang tadi kita tulis. Kita ganti subnet mask-nya dari 240 jadi 248. Menyalakan. Kita ke ruang terakhir, ke ruang 6. Oke, kita akan ke ruang 6. Kita lihat di ruang 6, kebutuhan IP-nya adalah 4. Karena di /29 itu adalah 6 hostnya. Jadi kita akan tetap gunakan itu. Dan juga 176 yang tadi alokasi IP-nya kita tambah 8, jadi 184. Kita langsung masuk ke CLI. Tulis lagi config term int interface A 1/0. Kita IP DHCP full ruang 6 dengan network 192 168 100 184 dengan subnet mask 255 255 255 248. Defaultnya tambah 1 dari network yang IP yang kita tulis. 185 DNS proxy right. Kita masuk lagi ke config 1/0. Kita tulis IP address ya. Subnet mask-nya tidak berubah karena sama dengan yang sebelumnya, ruang 5. Tambahkan. Oke, untuk router sudah selesai. Kita tunggu dulu. Oke, setelah ini hijau, sebelumnya orange, kita coba kirim simple PDF atau ngirim surat.
Kita mulai dari ruang ke-6 ke ruang pertama. Oh, sebelum itu kita masuk ke PC dulu. Kita ubah desktop happy configuration dari static ke DHCP. Jika benar, maka ada tulisan DHCP request successful. Oke, setelah diganti IP address-nya setiap PC dari static ke DHCP, kita akan mencoba mengirim surat dari ruang 6 ke ruang 1 misalkan. Di sini tulisannya failed, kita ulang lagi sekali lagi. Koneksinya terhubung. Nah, di sini selesai successful. Oke. Ada 6 ruang. Kita telah selesai mensimulasikan di Cisco dengan subnetting menggunakan teknik VLSN. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.